Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Miftahul Zana. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Eva Ayu Agustina sebagai pemateri pertama, Lisna Amanda sebagai pemateri yang kedua, Irma Deva Herianti sebagai pemateri yang ketiga, dan saya sebagai pemateri yang keempat. Baik, di sini kelompok kita akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang dinamika kependudukan. Hal ini akan dijelaskan dan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Eva Ayu Agustina. Dipersilahkan. Baik, di sini ada dinamika kependudukan. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Satu, pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan alami dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Pertumbuhan penduduk alami sama dengan jumlah kelahiran dikurang jumlah kematian. Dua, pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan emigrasi keluar. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Pertumbuhan penduduk migrasi sama dengan jumlah imigrasi kurang jumlah emigrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan rumus pertumbuhan penduduk total sama dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, ditambah jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. Yang keempat, tingkat kelahiran bayi dapat dihitung dengan 2 cara. Yang pertama, angka kelahiran kasar atau CBR adalah angka kelahiran yang menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode. Yang kedua, angka kelahiran umum adalah angka yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir dari setiap 1.000 wanita pada usia reproduksi, yaitu pada usia 15 sampai 49 tahun. Selanjutnya ada faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan. Yang pertama, natalitas atau fertility. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibanding dengan pengukuran mortalitas. Karena seorang wanita hanya mati 1 kali, tetapi ia dapat melahirkan dari seorang bayi. Di samping itu, seseorang yang telah mati pada hari dan waktu tertentu tidak mempunyai resiko kematian yang kedua kali. Yang kedua, mortality atau kematian adalah salah satu variabel demografi yang sangat penting sebagai barometer tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk dari suatu daerah. Yang ketiga, mortalitas adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan seseorang secara permanen yang terjadi setiap pada setelah kelahiran hidup. Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Yang keempat, migrasi atau perpindahan penduduk.
adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Selanjutnya ada transisi demografi yang akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Dipersilakan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu tentang transisi demografi. Transisi demografi adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh ahli geografi Amerika Serikat Warren Thomason yang mengamati perubahan tingkat kelahiran dan kematian masyarakat industri selama 200 tahun. Sebagian besar negara maju telah melewati proses transisi demografi dan memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Sementara sebagian besar negara berkembang masih mengalami proses transisi ini. Beberapa pengecualian yaitu negara-negara miskin terutama di Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah yang melarat dan terkena dampak kebijakan pemerintah atau huru-hara, terutama di Pakistan, Palestina, Yemen, dan Afghanistan. Model transisi demografi dapat digunakan untuk memprediksi penurunan tingkat kelahiran apabila suatu masyarakat menjadi semakin kaya. Namun, beberapa daya yang baru dikumpulkan tampak membantah hal ini, karena tingkat kelahiran dapat kembali meningkat setelah tingkat kemajuan tertentu telah tercapai. Selain itu, dalam jangka panjang, transisi demografi akan dihentikan oleh tekanan evolusi yang menghasilkan tingkat kelahiran dan kematian yang lebih tinggi. Teori transisi demografi merupakan sebuah teori yang didukung oleh banyak ahli dari ilmu sosial karena adanya kolerasi historis yang kuat antara penurunan tingkat kesuburan dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor yang terkait mempengaruhi transisi demografi ini ada 5, yaitu yang pertama kita mendapatkan per kapita yang tinggi, yang kedua tingkat pendapatan perempuan yang tinggi, yang ketiga tingkat kematian yang rendah, yang keempat jaminan usia tubuh. Yang kelima yaitu bertambahnya permintaan sumber daya manusia. Masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. Baik, untuk pemateri yang keempat, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada masalah kependudukan yang bersifat kualitatif, yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini bisa disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Selanjutnya, yang kedua, tingkat pendidikan.
Tingkat pendidikan di sini diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun sayangnya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia yaitu 1. Pendapatan per kapita penduduk yang rendah. Yang kedua, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. Ketiga, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. Dan keempat, tingkat pendapatan. Selanjutnya, ada upaya untuk mengatasi masalah kependudukan, di antaranya yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau bisa disebut dengan KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang keempat, melakukan program transmigrasi. Dan yang kelima, melakukan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan materi tentang dinamika kependudukan sudah selesai dan sudah sedikit kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.